Ini adalah cara menggunakan penggaris atau pola keras yang high rebah ya. Jadi kita gak usah ukur-ukur lagi ke samping berapa, turunnya berapa, gak usah. Jadi tinggal meletakkan saja. Contohnya seperti ini. Ini penggaris ini, garis ini harus sejajar dengan garis pola ini ya, yang atas atau kain. Nah kita kan garis dulu, lurus dulu gitu kan. Nah setelah ada garisan itu nanti kita letakkan. Nah ini harus pas ya, harus pas seperti itu. Nah ini untuk kancing 2 cm kalau perempuan, karena supaya nanti kalau misalkan duduk tidak terbuka gitu kan, tidak kelihatan BH-nya. Lalu tinggal kita garis aja. Kalau misalkan nggak pakai kancing, ininya juga nggak usah dibawa, nggak usah dipakai. Kalau tunik yang slating belakang gitu ya, jadi nggak usah dipakai untuk kancingnya. Tinggal garis, udah beres kan. Ini untuk kerungan yang depan. Lalu untuk kerungan tangan, sebelumnya kita kan harus tentukan dulu turun ke lebar dadanya berapa. Kalau rumus saya, makanya harus diukur dulu turun dada berapa. Turun dada itu dari sini ke sini berapa. Nanti untuk batas atau patokan ujung kupnat depan. Perempuan itu rata-rata yang udah berumur, yang dewasa, udah punya anak gitu kan, udah nikah, rata-rata turunnya 28, 27, 26 rata-ratanya. Tapi nanti karena manusia itu beda-beda, makanya harus diukur dari sini nih, dari ujung kerah ini sampai ke sini. Nanti untuk batas kuprat depan. Dari sini naik 7 cm, 7 atau 6 cm rata-rata aja untuk membuat garisan kerung tangan atau garisan dada ya, untuk garisan dadanya. Nah seperti itu. Setelah kita dapatkan ini, baru kita kerung pakai ini. Lalu kita ukur dulu dari sini ke sini panjang bahunya berapa. Perempuan rata-rata 11, 12, 13, 14 sampai 15. Itu 15 itu yang gede, yang gendut. Yang badannya 120, 125 sampai 30, mungkin bisa sampai 16. Nah, rata-rata kalau yang sedang misalkan ukuran S, M, L, XL itu paling barter 13. S 11 lah. Kalau L 12, 13. Kalau XL bisa sampai di 14. Nah, setelah itu lalu nanti kita tinggal kerung aja. Kalau kita udah dapatkan ini, misalkan ini 13 ya, 13 cm. Lalu ini badan depannya udah kita dapatkan. Lalu kita tinggal letakkan aja ini. Tinggal seperti itu. Tinggal garis aja gitu kan. Kalau mau pakai rumus lebar dada diukur, kita ukur aja dulu dari sini berapa gitu kan. Nah ini misalkan 17 ya, ini 17 tuh. Jadi tingkat kemiringannya di angka 17 ininya gitu kan, di sini 17. Kalau misalkan 18 kita tinggal geser sedikit. Jadi tinggal ini kita mainkan gitu. Mau geser ke sini, mau geser ke situ bisa. Jadi kita tinggal mainkan ini aja gitu kan. Nah, lalu setelah kita dapatkan tinggal kerung aja gitu kan. Ini tuh tidak terlalu dalam karena pola yang dari saya badan depan itu besar 2 cm rata-rata dari badan belakang, karena khusus yang perempuan. Jadi pas nanti dipakai itu tidak akan menggumpal di sininya, bersih seperti tangan-tangan yang saya posting itu, ini bersih. Bahkan kalau jujur, kalau saya nggak pernah diukur lebar dada, nggak pernah diukur karena dari sini pun udah cukup, dari sini ke sini. Makanya bahu itu perlu diukur dari leher ke sini tuh berapa, dari sampai ke ujung tangan itu perlu banget. Nah sama seperti ini, dari sini ke sini itu perlu banget diukur
untuk patokan nanti membuat kerung lengan. Nah, dari sini ke sini naik itu 7 cm, 6 cm, bisa sampai 8 cm. Tergantung turun ininya. Karena payudara perempuan itu macam-macam. Gitu kan. Makanya kalau di dunia jahit kadang-kadang yang pakai BH jelek itu disuruh balik lagi. Harusnya pakai BH, kalau diukur itu pakai BH yang bagus. Karena misalkan kalau nanti diukur pakai BH yang jelek, itu ukuran bisa jadi kecil. Nah, karena tonjolannya kurang bagus gitu kan. Tapi kalau misalkan pakai BH bagus, itu ukuran pasti pas. Itu dalam dunia jahit. Makanya dalam dunia jahit itu nggak ada porno ya, maaf nih. Nah, ini yang untuk yang depan. Lalu nanti ini kan ada garisan nih di kerahnya. Nah, ini tuh nanti pas sambungan bahu. Kalau bisa, kalau misalkan cuman geser 2 mili 1 mili sih nggak jadi masalah. Nah, saya himbau untuk memotong kain keras, karena kain keras itu kalau kena panas kadang-kadang ada yang mengkerut, makanya dilebihin sedikit aja. Nah, misalkan dari ini nih. Nah, ini dilebihin ya, setengah 2 mili lah untuk mengantisipasi kerutan. Kalau misalkan setrika terlalu panas itu kain keras itu mengkerut, makanya kadang-kadang tekor. Makanya kalau motong untuk kerah itu lebih baik dilebihin dikit aja, 2 mili lah gitu kan, supaya nanti pas kain kerasnya emang kerut tetap stabil gitu kan, tetap ukurannya gitu kan. Hati-hati, kain keras itu kain keras M10 atau M33, kalau terlalu panas pasti mengkerut. Lalu nanti ini kalau misalkan badannya besar, otomatis kan pundak bahu juga kan lebih besar, 14 atau 15 sampai ke sini. Ya kita tinggal mainkan aja ini. Tinggal mainkan aja, mau miring ke sini, mau miring ke situ, jadi disesuaikan. Disesuaikan saja. Jadi ini tuh tidak terlalu dalam karena badan depan khusus kepala saya yang perempuan besar, rata-rata besar 2 cm, 1,5 atau 1 cm. Pokoknya intinya lebih besar dari badan belakang kalau badan perempuan. Nah, kalau yang untuk yang belakang ini tuh untuk kerung leher belakang ya. Nah, ini tinggal letakkan aja sini. Tinggal letakkan saja ke sini. Ini udah pas nih. Letakkan ke sini. Lalu ini pun sama. Ini pun sama. Ini 13 ya, dari sini ke sini. Tinggal letakkan saja ke sini. Udah pas ya. Jadi kalau misalkan kurang pas tinggal digeser-geser aja sedikit lah ya. Geser-geser sedikit. Nah, seperti itu cara menggunakannya. Cara menggunakan pola keras yang leher bah ini. Udah paham ya? Jadi yang hijau-hijau itu yang untuk tangannya udah ada, yang kerah kemeja ada, kerah blazer ada, kerah koko pun ada. Ini terbuat dari fiber, tidak mudah patah, kena basah pun aman. Oke, paham ya cara menggunakannya.